nggak sih? Anda merasa ada unek-unek soal isu sosial atau politik, tapi bingung mau menyuarakannya lewat mana? Mau ikut diskusi serius rasanya kok berat dan kaku banget ya? Nah, itu dia. Tapi gimana kalau kegelisahan itu disalurkan lewat sebuah lelucon? Pertanyaan yang menarik banget, karena belakangan ini panggung komedi, terutama stand-up, kayaknya jadi tempat baru untuk obrolan-obrolan yang tadinya dianggap terlalu sensitif. Betul. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita punya sebuah tulisan yang sangat menarik dari Bang Irfan, Direktur Republik Konsultan. Dia mencoba membedah fenomena ini. Dan yang bikin tulisan ini istimewa, perspektifnya itu banyak diambil dari Miing Bagito. Oh, ini figur yang unik ya. Komedian senior yang juga pernah jadi politisi. Jadi dia lihat dari dua sisi. Tepat. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar berdasarkan sumber ini, kenapa sih tawa itu bisa jadi suara protes yang kuat? Dan apa hubungannya panggung komedi dengan sehat atau tidaknya demokrasi kita? Dan semua obrolan ini kan dipicu oleh satu kejadian spesifik kan? Betul. Kasus pelaporan komedian Panji Pragiwaksono. Tulisan ini melihatnya bukan sekedar kasus hukum biasa, tapi sebuah gejala zaman. Oke, kita mulai dari situ kalau gitu. Siap. Kasus Panji ini jadi semacam penanda ya. Tapi yang menarik, menurut tulisan ini, respons Miing Bagito justru nggak ikut-ikutan menghakimi materinya. Apa persisnya sikap dia? Miing, menurut analisis ini, dia langsung kayak menarik rem gitu. Dia bilang, tunggu dulu, ini harus dilihat pakai kacamata seni dan komedi, bukan cuma hukum. Menarik. Dia bahkan menganggap laporan yang mengatasnamakan organisasi itu lemah secara legal standing. Jadi dia langsung memagari area diskusinya ya? Ini soal kebebasan berekspresi dalam koridor seni, bukan soal pidana. Tepat, sebuah langkah yang cerdas sih. Karena perdebatan jadi nggak terjebak di siapa tersinggung oleh siapa. Betul. Tapi langsung ke pertanyaan yang lebih fundamental. Sejauh mana seni, dalam hal ini komedi, boleh mengkritik? Nah, dan ada satu data dalam tulisan ini yang menurut saya benar-benar mengubah cara kita memandang kasus ini. Apa itu? Bukan cuma soal materinya, tapi soal audiensnya. Pertunjukan Panji yang dipermasalahkan itu ternyata ditonton sekitar 10.000 orang. Tunggu, 10.000 orang? Serius? Itu skala konser musik besar loh. Iya, dan mereka bayar tiket yang harganya nggak bisa dibilang murah. Wow, artinya orang-orang ini secara sadar membeli tiket untuk mendengar kritik politik. Ini fenomena yang benar-benar baru ya? Persis. Penulis artikel ini menafsirkannya sebagai sinyal kuat. Ini bukan lagi sekedar penonton yang cari hiburan. Oke. Mereka nggak datang hanya untuk tertawa, mereka datang karena merasa terwakili. Jadi panggung komedi itu jadi semacam parlemen alternatif bagi mereka. Bisa dibilang begitu. Kalau gitu, panggung komedi ini bukan lagi cuma panggung hiburan, tapi punya fungsi lain ya. Kalau nggak salah, tulisan ini punya istilah khusus untuk itu kan? Konsep dari Miing Bagito. Benar, dan ini adalah inti dari argumennya. Miing menyebut komedi sebagai ventilasi sosial. Ventilasi sosial, oke. Coba bayangkan sebuah ruangan yang penuh sesap, udaranya pengap karena semua jendela dan pintu tertutup. Orang di dalamnya pasti gelisah, nggak bisa napas lega kan? Iya, pasti. Nah, ventilasi itu fungsinya untuk sirkulasi, mengeluarkan udara kotor dan memasukkan yang segar. Oke. Analogi yang gampang banget dipahami. Jadi komedi itu jendela yang dibuka saat masyarakat merasa pengap dengan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tepat sekali. Komedi menjadi alat katarsis, tempat untuk melepas semua unek-unek dan keresahan yang sudah menumpuk. Daripada kegelisahan itu terpendam dan meledak jadi amuk massa atau konflik di jalanan, lebih baik disalurkan lewat tawa bersama di sebuah ruang yang aman. Panggung komedi itu berfungsi sebagai katup pengaman tekanan sosial. Saya paham soal katarsisnya. Tapi apakah tawa itu selalu konstruktif? Jangan-jangan itu cuma jadi pelepasan sesaat. Abis ketawa bareng, orang lupa. Pulang ke rumah dan masalahnya nggak benar-benar selesai. Gimana tulisan itu menjawab ini? Pertanyaan bagus. Tulisan ini lewat argumen Miing melihatnya begini. Komedian itu nggak menciptakan keresahan dari nol. Oh, oke. Panji dalam kasus ini disebut hanya membelanjakan keresahan yang memang sudah ada di publik. Membelanjakan ya istilahnya. Iya, isu-isu yang dia angkat itu adalah hal-hal yang sudah jadi bisik-bisik di warung kopi, di grup WhatsApp, atau di media sosial. Jadi komedian itu semacam kurator sentimen publik.
Dia cuma merangkum apa yang sudah dirasakan banyak orang dan mengemasnya dalam bentuk lelucon. Tepat. Dia adalah aggregator. Karena itu, tawa penonton menjadi validasi paling kuat. Ketika 10.000 orang tertawa pada sebuah punchline tentang kebijakan publik, itu artinya keresahan itu nyata dan dirasakan bersama. Masuk akal? Jadi, menurut logika ini, kalau ada pihak yang bereaksi berlebihan, itu bukan karena lelucunya provokatif, tapi karena mereka gagal membaca cermin sosial yang disodorkan oleh si komedian. Logikanya kan sederhana. Kalau tidak merasa melakukan yang dikritik, kenapa harus tersinggung? Nah, itu dia. Kalau kita tarik lebih jauh, ini bukan cuma soal satu pertunjukan Panji ya. Kayaknya ada pergeseran yang lebih besar. Maksudnya gimana? Coba kita renungkan sejenak. Dulu Iwan Fals, sekarang Panji Pragiwaksono. Dulu ada puisi-puisi Wiji Tukul, sekarang ada meme satire. Mediumnya berubah. Dari musik balada yang melankolis dan puitis menjadi komedi yang menertawakan. Perubahan ini ngomongin apa tentang masyarakat kita sekarang? Betul. Nah, perubahan itu adalah jantung dari analisis di tulisan ini. Penulisnya secara eksplisit membandingkan instrumen-instrumen perlawanan ini. Di era Orde Baru misalnya, lagu-lagu Iwan Fals atau pertunjukan teater Rendra adalah suara utama kritik. Itu bahasa perlawanan pada masanya ya, yang diterima dan dipahami oleh generasi itu. Betul. Tapi bahasa itu mungkin sudah kurang relevan sekarang, terutama untuk generasi yang lebih muda. Kayaknya begitu. Tepat. Sekarang, menurut tulisan ini, peran itu diambil alih oleh stand-up comedy, satir digital, dan humor politik di media sosial. Ini adalah bahasa baru kritik kekuasaan. Dan bahasa ini punya target audiens yang sangat spesifik. Gen Z. Kenapa Gen Z secara khusus? Apa yang membuat mereka begitu nyambung dengan format komedi? Analisis dalam teks ini menunjuk pada karakteristik generasi ini. Mereka tumbuh di era digital, di mana informasi melimpah dan otentisitas jadi mata uang utama. Oke. Mereka cenderung skeptis dengan politik formal, alergi dengan retorika yang kaku, pidato yang panjang dan menggurui atau janji-janji kosong. Mereka bisa mencium ketidakjujuran dari jarak 1 kilometer ya? Bisa dibilang gitu. Dan komedi menawarkan kebalikannya. Jujur, belak-belakan, dan langsung ke intinya. Persis, lewat humor, sebuah kritik yang tadinya rumit dan berat bisa jadi ringan, mudah dicerna, dan yang terpenting, gampang disebarkan. Gak ada yang suka diceramahi panjang lebar, tapi hampir semua orang suka diajak tertawa kan? Bener. Kritik yang dibungkus tawa itu lebih menular dan diterima tanpa resistensi. Tapi di sini ada satu risiko yang perlu kita bicarakan. Nah, ini penting. Kritik yang setajam itu, apalagi dibungkus humor yang bisa multi-interpretasi, apa nggak justru beresiko memecah belah? Apalagi di era media sosial sekarang, potongan video bisa dengan mudah dipelintir dan dipakai untuk mengadu domba. Apa tulisan ini nggak khawatir soal itu? Ini pertanyaan krusial dan untungnya dibahas tuntas. Perspektif Mi-ing yang diangkat dalam tulisan ini dengan tegas menolak anggapan bahwa komedi semacam ini memperkeruh suasana. Oh, justru sebaliknya. Justru sebaliknya, kesenian termasuk komedi fungsinya bukan untuk memecah belah, tapi untuk membersihkan kekotoran politik. Membersihkan kekotoran politik. Metaforanya kuat sekali. Maksudnya bagaimana? Coba bayangkan lumpur yang mengendap di dasar kolam. Airnya terlihat jernih di permukaan. Komedi itu seperti tongkat yang mengaduk dasar kolam itu. Oke. Prosesnya mungkin akan membuat airnya keruh sesaat karena semua kotoran yang tersembunyi jadi terlihat. Tapi tujuan akhirnya adalah agar kotoran itu bisa diangkat dan dibersihkan, sehingga seluruh kolam menjadi benar-benar jernih. Jadi, komedi membongkar hal-hal tabu atau yang ditutup-tutupi, lalu menyorotnya dengan lampu panggung agar bisa kita lihat dan tertawakan bersama. Tepat. Oke, itu secara teori. Tapi apakah ada bukti konkret di lapangan bahwa komedi ini memang membersihkan, bukan memperkeruh? Ada, dan ini bagian yang paling meyakinkan dari argumen tersebut. Penulis mengajak kita melihat fakta sosial pasca pertunjukan Panji. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah 10.000 orang tertawa terbahak-bahak mendengar kritik politik, apa yang terjadi di masyarakat? Apakah ada kerusuhan? Konflik horizontal? Apakah negara jadi goyang? Nggak ada sama sekali. Kehidupan sosial berjalan normal seperti biasa. Betul. Justru yang lahir adalah sesuatu yang sangat berharga. Ruang diskusi baru.
Orang-orang di media sosial, di kantor, di mana-mana, jadi membicarakan isu yang diangkat Panji, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi komedi ternyata tidak menciptakan massa yang beringas dan siap turun ke jalan. Ia justru menciptakan publik yang berpikir dan berdiskusi. Jadi kalau kita rangkum semua ini, dari tulisan Bang Irfan kita bisa lihat komedi sudah mengalami evolusi fungsi yang luar biasa ya. Bukan lagi cuma hiburan buat pelepas penat. Jauh dari itu, komedi telah menjadi salah satu instrumen demokrasi yang vital. Ia menjadi ventilasi sosial yang kita bahas di awal, katu pengaman yang menyalurkan keresahan publik dengan cara yang cerdas. Dan poin kunci yang paling penting dalam tulisan ini adalah soal transformasi tujuannya. Nah, itu dia. Transformasi tujuan. Maksudnya, Jika dulu gerakan politik katakanlah bertujuan untuk mengorganisir massa secara fisik untuk turun ke jalan, maka komedi politik hari ini, menurut tulisan ini, berfungsi untuk mengorganisir kesadaran. tunggu, mengorganisir kesadaran. Ini beda banget ya. Beda sekali. Tujuannya bukan lagi membuat orang bergerak secara fisik, tapi mengubah cara berpikir ribuan orang secara serempak. Itu mungkin dampaknya jauh lebih permanen kan? Tepat. Itu adalah pergeseran fundamental. Komedi tidak menyuruh orang untuk melempar batu, tapi menanamkan sebuah ide, sebuah perspektif kritis, sebuah kesadaran baru di benak puluhan ribu orang secara bersamaan. Dan itu semua dilakukan lewat medium yang paling menyenangkan, tawa. Persis. Ini membuat kita melihat demokrasi dari sudut pandang yang berbeda. Demokrasi yang sehat, menurut argumen ini, bukan cuma yang punya pemilu teratur, tapi yang menyediakan banyak sekali saluran ekspresi untuk warganya. Sebanyak mungkin. Jika dulu ada musik, puisi, dan teater, maka sekarang kita harus menerima bahwa panggung stand-up dan konten humor di media sosial telah menjadi salah satu pilar baru penopang kebebasan berekspresi. Terutama bagi generasi muda. Tentu. Di bagian akhir, penulisnya menutup dengan satu kalimat yang rasanya merangkum semua diskusi kita. Dia bilang, selama komedi masih bisa berbicara, selama tawa masih terdengar, demokrasi Indonesia sesungguhnya masih bernapas. Sebuah penutup yang sangat kuat. Dan ini meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda. Apa itu? Jika tawa adalah salah satu tanda bahwa demokrasi kita masih bernapas, jika sebuah lelucon adalah bukti bahwa udara kebebasan masih bisa kita hirup, pertanyaan besarnya adalah, apa yang sesungguhnya terjadi pada kondisi demokrasi kita ketika kita mulai merasa perlu untuk mengatur, mengawasi, atau bahkan merasa takut pada sebuah lelucon?